Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bishem hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu inirsi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adonai Yeshua Hamasyah Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Nah, di saat marak-maraknya mengenai penolakan gereja di daerah Cilegon, semua orang ikut bicara, semua orang ikut menyoroti Bapak Ibu, mulai dari pihak pemerintah, pihak ustadz, dan tentunya kita selaku anak-anak Tuhan ikut menyoroti mengenai penolakan gereja yang ada di Cilegon. Nah, dalam hal ini saya melihat di sebuah cuplikan video di mana ada seorang ibu hajah. Seorang ibu hajah bukan menyoroti mengenai penolakan gereja di Cilegon. Apa yang ibu hajah ini lakukan Bapak Ibu? Beliau bersukacita ikut menyanyikan pujian dalam nama Yesus. Bagaimana cuplikan videonya? Ayo kita saksikan. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, bagaimana tanggapan saudara semuanya mengenai ibu hajah yang baru saja kita lihat beliau dengan penuh sukacita menyanyikan pujian dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Teng 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 teng, haleluya. Begitu sukacitanya kita melihat ibu hajah yang baru saja saya putarkan di layar HP saudara semuanya. Ketika teman-teman kita dari seberang melihat cuplikan video itu Bapak Ibu, komentar mereka apa sih? Pasti mereka berkata, itu bukan bu hajah, itu bukan muslim, itu bukan muslimah, itu hanya orang Kristen yang memakai pakaian muslim. Ini selalu yang dikomentari oleh mereka Bapak Ibu. Nah, sebagaimana lirik pujian tadi, dalam nama Yesus ada kemenangan, saya sudah mengalami sendiri Bapak Ibu. Segala apapun yang saya lakukan, dalam nama Yesus itu ada kemenangan. Segala sesuatu yang saya hadapi, saya menang dalam nama Yesus. Ya, rintangan, halangan, cemoohan, saya menang di dalam nama Yesus. Ketika saya berjalan bersama dengan Yesus, cemoohan, cacian, makian, tertawaan, Bapak Ibu, intimidasi, semua bisa dikalahkan. Saya bisa melewati semua itu. Kenapa? Karena saya berjalan di dalam Yesus dan saya berjalan bersama dengan Yesus dan saya dipimpin oleh Yeshua Hamasyah, Yesus Kristus. Saya juga berharap Bapak Ibu semuanya, siapapun di antara saudara yang menyaksikan video kali ini mengalami pergumulan apapun itu, mengalami ancaman, mengalami intimidasi, hal-hal yang membuat saudara khawatir, membuat saudara gelisah, membuat saudara takut, ayo tinggal di dalam firman dan biarkan
firman yang mengatur hidup saudara. Biarkan firman yang berperkara. Biarkan firman yang mengurus semuanya Bapak Ibu. Maka saudara akan mengalami kemenangan. Saudara akan melewati apa yang membuat saudara gelisah hari-hari ini. Saudara bisa lewati bersama dengan Adonai Yeshua HaMashiach. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka mintalah semuanya akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Yang paling penting adalah bagaimana kita tinggal di dalam Dia. Melekat erat intim di dalam Dia. Punya hubungan pribadi di dalam Dia Bapak Ibu. Di dalam firman. Maka kita harus sering mungkin membaca firman Tuhan. Karena kita di luar Adonai Yeshua HaMashiach, di luar Yesus Kristus, kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa berbuat apapun. Yang ada apa? Kekalahan demi kekalahan akan kita alami. Kenapa? Karena tidak ada Yesus dalam diri kita. Tapi Bang Pendi, saya kan orang Kristen. Benar saudara orang Kristen. Tetapi kehidupan sehari-hari saudara, keseharian kita tidak pernah melekat dengan Dia. Kita tidak pernah membaca firman-Nya. Kita tidak pernah merenungkan firman-Nya. Dan kita tidak pernah berjalan bersama dengan firman-Nya. Maka kita hanya Kristen-Kristenan alias Kristen KTP. Kristen keturunan. Kristen karena lingkungan. Kristen karena persahabatan, Kristen karena pertemanan, Kristen karena perkawinan, Kristen karena percintaan, bukan Kristen karena mengalami Kristus dan tinggal di dalam Kristus. Ingat, engkau tidak bisa berbuat apapun bila engkau tidak tinggal di dalam aku. Kita tidak bisa berbuat apapun bila kita tidak tinggal bersama dengan Yeshua HaMashiach. Tidak bisa Bapak Ibu. Maka kita butuh Dia. Butuh Dia saudaraku. Kemelekatan kita, keintiman kita, keakraban kita itu harus ada. Dan inilah yang terjadi hari-hari ini di daerah kantong-kantong Kristen. Kemelekatan, keintiman, keakraban, hubungan pribadi dengan Tuhan sudah jarang dilakukan. Makanya sangat mudah orang-orang kita di pedalaman sana yang imannya goyah. Sehingga begitu mudah mereka masuk agama lain alias jadi mu'allaf. Entah gara-gara ekonomi, entah itu gara-gara sembako, entah itu gara-gara pakaian, entah itu gara-gara pendidikan, disekolahkan, entah itu juga gara-gara hanya dikasih rumah, dibangunkan rumah, direnovasi rumah. Akhirnya orang Kristen yang tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan Kristus, sangat mudah meninggalkan iman kekristenannya alias jadi mu'allaf. Tetapi kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di pedalaman yang punya hubungan khusus dengan kekristenan alias dengan Yesus. Setiap hari membaca firman Tuhan, setiap hari berdoa, dan setiap hari bergumul bersama dengan Tuhan. Dan apapun yang dia alami, dia ceritakan kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia ceritakan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan bertindak. Dan Tuhan melakukan perkara-perkara besar pada diri orang yang selalu bergantung kepadanya. Sehebat apapun intimidasi, kemiskinan, ekonomi, mau dibangun rumah, dikasih sembako, dikasih ini, dikasih itu, orang itu Bapak Ibu tidak akan meninggalkan Kristus. Ya, tidak akan meninggalkan Kristus. Sehebat apapun intimidasi, sehebat apapun rayuan, orang itu tidak akan meninggalkan Kristus. Walaupun orang itu miskin, tetapi imannya kaya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena punya hubungan khusus dengan Tuhan setiap hari. Sehingga tidak gampang orang itu meninggalkan kekristenan, berpikir dia 1000 kali. Ya, berpikir 1000 kali. Dan orang itu tidak akan pernah mau menyangkal Yeshua HaMashiach. Imannya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, saudaraku. Dan saya banyak juga menjumpai saudara-saudara kita di pedalaman, di Mentawai, di Nias, ya, yang mereka dalam keadaan kurang mampu, tetapi iman mereka itu luar biasa bersama dengan Tuhan.
sehebat apapun rayuan untuk diajak ke agama tertentu alias menjadi mu'alaf, orang itu tidak akan mau menyangkal Yeshua HaMasyiah. Nah ini saudaraku, kenapa? Orang itu berjalan bersama dengan Yesus. Orang itu menang. Ketika iblis itu datang merayu dengan berbagai rayuan, dengan berbagai cara, orang itu tetap menang, mengalami kemenangan bersama dengan Yesus. Ya, karena hidupnya selalu bergantung pada Yesus. Alkitab berkata, mari datanglah kepadaku wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, siapapun di antara Bapak Ibu pencinta Injil HaBaget yang punya beban berat banget. Ya, pergumulan saudara begitu berat. Ayo, mulai lagi bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mulai lagi bangun keintiman dengan Tuhan. Mulai lagi kemelekatan erat akrab dengan Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang menang. Saya sudah mengalaminya Bapak Ibu. Bagaimana awal-awal saya menjadi orang Kristen begitu sulit. Bahkan saya pernah mengalami ambeien Bapak Ibu. Saya pernah merasakan tidak ada rupiah 1.000 perak pun selama beberapa bulan. Dan saya sering mandi waktu itu pakai sabun cebok orang Bapak Ibu. Begitu tidak ada berkat. Ya, berkat dalam artian tidak ada uang. Tetapi sukacita saya itu tetap ada. Dan saya bisa melewati itu semuanya. Dan saya menjadi pemenang ketika saya berjalan bersama dengan Yeshua HaMasyiah. Dan selanjutnya bagaimana saya mempertahankan iman saya. Bukan sampai hari ini tapi sampai kesudahan. Ya, sampai garis finish. Baru nanti saya boleh dikatakan menjadi pemenang. Kalau saat ini Bapak Ibu belum menjadi pemenang. Kenapa? Karena belum melewati garis finish. Kapan melewati garis finish itu? Sampai saya dipanggil Tuhan. Apakah iman saya masih ada? Ya, sampai saya dipanggil Tuhan. Apakah iman saya masih ada? Bila iman saya masih ada, maka saya menang sampai finish. Sampai garis finish, maka saya nanti akan diberikan mahkota oleh Bapa Surgawi. Saudaraku para pencinta channel Injil HaBaget, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Benar sekali. Ya, benar sekali. Iblis dikalahkan dalam nama Yesus Kristus, saudaraku. Ya, intimidasi iblis dikalahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan itu bisa kita alami seperti saya katakan tadi. Kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Artinya kita tinggal di dalam firman yang hidup. Firman yang telah menjelma menjadi manusia yang sempurna. Firman yang telah menyelamatkan kita. Firman yang telah memisahkan kita dari dosa kita. Firman yang telah menyelamatkan umat manusia. Yaitu Adonai Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Di luar Dia tidak bisa kita berbuat apapun. Ya, tidak bisa kita berbuat apapun. Apa maksud tidak bisa berbuat apapun? Hal-hal menyangkut kerajaan surga tidak bisa kita lakukan bila kita di luar Dia. Karena masuk surga itu adalah otoritasnya ada di tangan Yeshua HaMasyiah. Otoritas kita masuk surga ada di dalam tangan Yeshua HaMasyiah. Maka Dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Baik saudaraku para pencinta channel Injil HaBaget, inilah video singkat dan sederhana dari saya. Saya percaya saudara bisa dengan mudah memahami, bisa mudah mengerti karena bahasa-bahasa yang sangat mudah yang saya sampaikan kepada saudara semuanya. Kalau saudara diberkati, silahkan share video ini kepada teman, kerabat, dan kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu setia mendukung penginjilan HaBaget. Baik lewat doa, lewat dana, motivasi, maupun lewat saudara yang menonton channel Injil HaBaget. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, doa saya kepada Bapa Surgawi, kepada Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMasyiah semuanya dibuat berhasil. Yang sakit disembuhkan,
Yang kekurangan Tuhan berikan kecukupan, bahkan Tuhan berikan kelimpahan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Yang bimbang imannya Tuhan tetapkan iman percayanya. Terima kasih Bapa Yahweh Bisim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin.